Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahtiar Irwansyah, NIM 2021 104 203 11191 dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Ilmianda Kamala, NIM 192 dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tujuan, penemuan biolistrik, dan electrocauter and electrosurgery. Perkenalkan, nama saya Turwina Sari Amri dengan NIM 190. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelistrikan dan kemagnetan yang ada di dalam tubuh. Nama saya Farazawa Aisna Putri, NIM 2021 1042 03 11189 dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang kelistrikan dan kemagnetan dari dalam tubuh, kemudian fenomena all around, dan alat defibrilator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardini Alicia Putri, saya NIM 188. Saya dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan tentang perambatan potensial aksi. Perkenalkan, nama saya Maharani Ayu, NIM 187 dari kelompok 6. Akan mempresentasikan kelistrikan dan kemagnetan yang timbul dalam tubuh. Nama saya Lipsarudin, NIM 185 dari kelompok 6, yang akan mempresentasikan tentang kelistrikan dan kemagnetan yang timbul di dalam tubuh dan sistem penghantar khusus. Perkenalkan, nama saya Anita Fitri Hamdani, NIM 184 dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang kelistrikan dan kemagnetan yang timbul di dalam tubuh. Perkenalkan, saya Naufal Ma'ruf Fadlur Rahman, NIM 182 dari kelompok 6. Ingin menjelaskan penggunaan listrik dan magnet pada permukaan tubuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kusairi, NIM 181 dari kelompok 6. Kelompok saya akan menerangkan tentang shock wave diathermy. Perkenalkan, nama saya Mutia Pratiwi, NIM 180 dari kelompok 6. Saya di sini akan menjelaskan tentang microwave diathermy. Keterkaitan biolistrik dengan alat medis dalam pelayanan kesehatan. Tujuan. Yang pertama, listrik dan magnet yang timbul dalam tubuh manusia. Yang kedua, penggunaan listrik dan magnet pada permukaan tubuh manusia. Penemuan biolistrik. Yang pertama, Kaldani pada tahun 1856 menemukan kelistrikan pada otot kata yang telah mati. Yang kedua, Luigi Galvani pada tahun 1780 mulai mempelajari kelistrikan pada tubuh hewan. Pada tahun 1786 menemukan kedua kaki kata terangkat ketika diberikan aliran listrik melalui konduktor. Saya akan menjelaskan rumus atau hukum dalam biolistrik. Hukum Ohm. Perbedaan potensial antara ujung konduktor berbanding langsung dengan arus yang melewati, berbanding terbalik dengan hambatan dari konduktor. Sedangkan hukum Joule, arus listrik yang melewati konduktor dengan perbedaan tegangan dalam waktu tertentu akan menimbulkan panas. Kelistrikan dan kemagnetan yang timbul dari dalam tubuh. Aktivitas kelistrikan sel merupakan perpindahan ion dari dalam sel keluar sel, atau sebaliknya melalui membran sel. Pertama, pada saat keadaan istirahat.
Pada saat keadaan istirahat ini merupakan tahap polarisasi, di mana neuron tidak menghantarkan impuls, sehingga saluran ion Na+ tertutup, dan bagian luar membran bermuatan positif, sedangkan bagian dalamnya bermuatan negatif. Kemudian ada rangsangan listrik terhadap membran, di mana ion Na+ masuk ke dalam sel. Kemudian potensial dalam sel lebih positif. Potensial membran positif ini dinamakan dengan proses depolarisasi. Fenomena all or none. Jika rangsangan kuat, maka depolarisasi membran mencapai titik tertentu atau nilai ambang. Kemudian proses depolarisasi berlanjut dan irreversible, di mana ion Na+ mengalir ke dalam sel dengan cepat dalam jumlah yang banyak. Potensial membran naik dengan cepat lebih dari 40 mV. Potensial aksi berlangsung kurang dari 1 detik. Fenomena all or none, jika nilai ambang tercapai, peningkatan waktu dan amplitudo potensial aksi akan selalu sama, tidak peduli intensitas dari rangsangan tersebut. Membran saraf otot mendapatkan rangsangan ketika mencapai pada nilai ambang, dan timbullah potensial aksi. Lalu terjadi perangsangan untuk mencapai nilai ambang tersebut. Setelah perangsangan, akan terjadi rambatan impuls berupa serangkaian potensial aksi. Kemudian, sel membran mengalami repolarisasi atau tingkat refraktor. Tingkat refraktor sendiri dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, refraktor absolut, dan yang kedua, refraktor relatif. Refraktor absolut itu refraktor yang tidak ada rangsangan dan unsur kekuatan untuk menghasilkan potensial aksi. Sedangkan refraktor relatif, yaitu potensial aksi baru dihasilkan ketika terdapat rangsangan yang kuat setelah sel membran mendekati repolarisasi. Kelistrikan pada sinaps dan neuromial junction, hubungan antara dua saraf yaitu sinapsis. Berakhirnya saraf pada otot yaitu neuromial junction, sinaps dan neuromial junction mampu meneruskan gel depolarisasi dengan cara lompat dari satu sel ke sel berikutnya. Depolarisasi kelistrikan otot jantung. Pada saraf dan otot bergaris, rangsangan ion Na+ masuk ke dalam sel, mencapai nilai ambang depolarisasi. Sedangkan pada otot jantung, rangsangan ion Na+ masuk ke dalam sel atau mudah besar. Repolarisasi komplit Na+ masuk kembali ke dalam sel depolarisasi, spontan mencapai nilai ambang tanpa perlu rangsang dari luar, kecuali teratur. Kelistrikan dan kemagnetan yang timbul dalam tubuh. Kecepatan dasar jantung sama dengan waktu antara mulai depolarisasi spontan sampai mencapai nilai ambang setelah terjadi repolarisasi. Dipengaruhi oleh perubahan. Perubahan yang pertama, potensial membran istirahat. Kedua, tingkat dari nilai ambang. 3, slop kelengkungan dari depolarisasi spontan terhadap nilai ambang. Poin penting yakni mempengaruhi mekanisme fisiologis pembentukan frekuensi denyut jantung. Sekumpulan sel utama yang secara spontan menghasilkan potensial aksi disebut pacemaker atau perintis jantung. Sistem penghantar khusus. SA node atau node sinoatrial atau pacemaker berada di dinding anterior muka dekat muara vena cava superior 70-80 kali per menit. AF node atau node atrioventrikular di dasar atrium muka dekat sekat anterior vertikal
40-60 kali per menit. Berkas His berkas dari avinode max ke septum interventrikal. Kelistrikan dan kemagnetan yang timbul di dalam tubuh, yaitu ada elektroda. Elektroda itu untuk mengukur potensi aksi dengan memindahkan transmisi ion ke penyalur elektron. Elektroda contoh senyawa garamnya yaitu perak dengan simbol Ag dan tembaga dengan simbol Cu. Terus ada isyarat listrik tubuh. Jadi hasil perlakuan kimia dari tipe sel-sel plus untuk memperoleh informasi klinik tentang fungsi tubuh. Terus ada EMG atau elektromiogram, ada ENG atau elektroneogram, yaitu miastenia gravis. Terus ada ERG atau elektroretinogram atau perubahan pigmen retina, EOG atau elektroakulogram. Terus ada EGG atau elektrogastogram, gerakan peristaltik EEG atau elektroensefalogram atau epilepsi, serta EKG elektrodiogram untuk jantung.